Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda akan membahas statistika pada ukuran letak data bentuk kuartil. Adapun indikator pada video pembelajaran kali ini diantaranya: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kuartil. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah menentukan kuartil. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai kuartil dari data tunggal. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai kuartil dari tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, siswa mampu menentukan nilai kuartil dari diagram histogram. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai kuartil dari diagram Ogive. Pada video kali ini ada 6 indikator yang mesti dikuasai oleh kalian. Biar lebih singkat, langsung saja ke materi dari kuartil. Kuartil. Pengertian kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian yang sesuai dengan urutan nilainya. Kuartil sendiri terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu kuartil atas Q3, kuartil tengah Q2, kuartil bawah Q1. Kuartil tengah itu nilainya akan sama dengan nilai median. Langkah-langkah untuk menentukan kuartil. Yang pertama, susun data menurut urutan nilainya dari yang terkecil. Nah, ini nyambung dengan pengertian dari kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sesuai dengan urutan nilainya. Nah, maksudnya urutan nilainya ini datanya diurutkan dari datum terkecil sampai dengan datum terbesar. Terus langkah yang kedua, tentukan letak kuartil. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Ya, langkah ini digunakan untuk menentukan kuartil untuk data tunggal maupun kuartil untuk data kelompok. Ya, langsung saja kita bahas kuartil data tunggal. Rumus letak kuartil itu rumusnya letak QI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Di mana keterangannya QI sama dengan kuartil ke I, N banyaknya data atau banyaknya datum, yang I itu nilainya 1, 2, 3. Untuk kuartil bawah nilainya 1, untuk kuartil tengah nilainya 2, untuk kuartil atas nilainya 3. Jadi kalau yang ditanya kuartil atas, ya berarti nanti di sini yang carinya adalah letak Q3 dan di sininya 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Ya, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Yang A, datanya 2, 3, 4, 2, 5, 4, 2. B, 25, 30, 47, 52, 48, 34, 36, 40, dan 34. Ya, di sini kita akan mencari kuartil atas, kuartil bawah, dan kuartil tengah. Ya, kita jawab. Yang pertama, yang A, langkah pertama apa? Urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi cek dulu data yang diberikannya sudah urut atau tidak. Kalau datanya sudah urut, berarti langsung mencari letak. Nah, berhubung di A ini datanya belum urut, kita urutkan terlebih dahulu. Berarti diurutkan menjadi 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Terus tentukan letak kuartil. Ya, letak kuartilnya. Q1 berarti data ke 1 dikali N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai N-nya 8, berarti 1. 8 tambah 1 dibagi 4, berarti nilainya data ke 8 tambah 1, 9. 9 kali 1, 9. 9 bagi 4. Itu nilainya 2, 1 per 4. Jadi letak Q1 itu data ke 2, 1 per 4. Data Q2 itu letaknya di data 2 dikali 8 tambah 1 dibagi 4. 8 tambah 1, 9. 9 kali 2, 18. 18 dibagi 4 itu 4, 1 per 2.
atau 4 2/4. 2/4 disederhanakan jadi 2/2. Terus Q3 itu data ke-3 dikali 8 tambah 1 dibagi 4. Berarti data ke-6 3/4. Nah, 6 3/4 dari mana? 8 tambah 1, 9. 9 kali 3, 27. 27 dibagi 4. Itu hasilnya 6, sisa 3. Berarti 6 3/4. Jadi di sini adalah sisanya. Ya. Terus ini letak datanya sudah ada. Sekarang kita cari nilai kuartilnya. Ya. Nanti di sini sebagai letak data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, 6, 7, 8. Ya, jadi ini letak pertama, letak kedua, letak ketiga sampai dengan data ke-8. Terus kita cari nilai kuartil 1. Itu letaknya 2 1/4. Berarti X2 ditambah 1/4. Ini kan 2 1/4 itu kan antara X2 dan X3 nih. Ya, jadi di tengah-tengah. Kita nggak bisa ngambil langsung ambil rata-ratanya. Karena apa? Di sini nilainya tidak selalu 1/2. Jadi bisa 1/4, bisa 1/2, bisa 3/4 tergantung. Makanya kita buatnya Q1 sama dengan X2 ditambah 1/4, X3 dikurangi X2. X2 nilainya berapa? 2, X3 nilainya 2. Berarti nanti substitusikan. Jadi 2 ditambah 1/4, 2 dikurangi 2, itu nilainya 2 ditambah 1/4 kali 0, nilainya 2. Jadi Q1 nilainya sama dengan 2. Sedangkan Q2 itu letaknya 4 1/4. Berarti X4 ditambah setengah, X5 dikurangi X4. Itu sama dengan 2 ditambah 1/2, X5-nya di sini 3, sedangkan X4-nya 2. Berarti nanti 2 ditambah 1/2, 3 dikurangi 2. Jadi nanti nilainya 2 ditambah 3 dikurangi 2, 1. Setengah kali 1, setengah, 2 tambah setengah, 2,5. Ya. Terus Q3 itu letaknya 6 3/4. Berarti X6 ditambah 3/4, X7 dikurangi X6. Dan nanti 4 ditambah 3/4, 4 dikurangi 4. Dan nanti 4 ditambah 3/4 dikali 0, itu nilainya sama dengan 4. Jadi kuartil 1 nilainya 2, kuartil 2 nilainya 2,5, kuartil 3 nilainya sama dengan 4. Ya, sampai sini untuk data tunggal. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu B. Ya, di sini kita cek terlebih dahulu datanya sudah urut atau tidak. Ternyata belum urut, berarti kita urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ini sudah urut, ya. Terus kita cari letak Q1, Q2, dan Q3. Berarti Q1 sama dengan, nah kita cek N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, nilai N-nya sama dengan 9. Berarti 1 dikali 9 tambah 1 dibagi 4. Itu data ke 2, 1/2. Ini kan 10 bagi 4. Berarti 2, sisa 2. Berarti 2, 2/4. Sederhanakan jadi 2, 1/2. Ya, terus Q2 itu berarti data kedua dikali 9 tambah 1, 10, 10 kali 2, 20, 20 bagi 4, nilainya 5. Berarti data ke-5. Q3, data ke-3 dikali 9 tambah 1 dibagi 4, berarti 30 dibagi 4, 7 sisa 2. Berarti data ke-7 1/2. Ya, ini letaknya sudah didapat. Sekarang kita cari X1 sama dengan 25, X2, X3, X4, X5, X6, X7, sampai dengan X9. Terus kita cari nilai kuartilnya. Q1 sama dengan data ke-2 setengah. Berarti X2 ditambah 1/2, X3 dikurangi X2. Substitusikan. X2-nya nilainya 30. X3 nilainya 34. Berarti 30 ditambah 1/2, 34 dikurangi 30. Berarti 30 ditambah 1/2 dikali 4, itu nilainya 32. Terus untuk Q2 data ke-5. Berarti sama dengan X5, yaitu nilainya 36.
Nah, kuartil atas atau Q3 itu data ke 7 1/2. Berarti X7 ditambah 1/2 dikali X8 dikurangi X7. Berarti X7-nya di sini 47, X8-nya 48. Berarti 47 ditambah 1/2, X8-nya nilainya 48, X ke-7 adalah 47. Berarti nanti 47 ditambah 1/2 dikali 1. 1/2 dikali 1 setengah, 47 ditambah setengah itu nilainya 47,5. Ya, ini untuk data tunggal. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, kita lanjut di data kelompok. Ya, langsung saja contoh soal yang pertama. Tentukan nilai kuartil atas dari tabel berikut. Ya, ini diketahui tabel distribusi frekuensi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas dengan jumlah seluruh frekuensinya 50. Langkah pertama, kita tentukan dulu letak kuartil atasnya di mana. Ya, berarti Q3 sama dengan data ke 3 dikali N ditambah 1. Berarti N-nya 50, berarti 3 dikali 50 ditambah 1 dibagi 4. Berarti data ke 153, 50 tambah 1, 51 dikali 3, 53 dibagi 4 itu data ke 38 1/4. Berarti Q3-nya ada pada data urutan ke 38 1/4. Ya, jadi nanti kita urutan berarti untuk kelas yang pertama itu untuk X1 sampai dengan X2, kelas yang kedua X3 sampai dengan X7. Caranya gimana? Ini kan frekuensinya 2 berarti 1 sampai 2. Terus 3 berarti setelahnya 2 itu 3 sampai dengan berarti 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sininya 7. Terus lagi X8 sampai dengan 16 atau di sininya ditambah dengan sebanyak frekuensinya aja. 2 tambah 5 7, 7 tambah 9 16. Terus 17 sampai dengan 33, 34 sampai dengan 43, 44 sampai 48, 49 sampai dengan 50. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di kelas terakhir ini itu data ke 49 dan data ke 50. Di kelas 41 sampai dengan 51 berarti data urutan ke-8, ke-9, ke-10 sampai dengan urutan ke-16 itu maksudnya. Nah, sedangkan Q3 itu letaknya pada data ke 38 1/4. Nah, 38 1/4 ini kita cek di sini ada pada kelas yang mana. Ternyata 38 1/4 itu ada di 33 sampai dengan 43. Maka ini nanti yang disebut sebagai kelas kuartilnya. Ya, jadi di sini diketahui kelas kuartilnya ada pada interval 64 sampai dengan 75. Di sini kita cari L-nya 63,5 karena di sini diketahui batas bawah ini batas atas, berarti L sama dengan tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 64 dikurangi 0,5 itu nilainya 63,5. Terus C itu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 berarti 75 dikurangi 64 ditambah 1 itu nilainya 12. Terus N itu jumlah seluruh frekuensi yaitu 50. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti yang di atas kan. Nah, itu ngambilnya di sini aja nih. Ya, 33 dan frekuensi kelas kuartil itu nilainya 10. Ya, langsung saja. Q3 sama dengan L ditambah C dikali 3N/4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas. Ya, kita substitusikan L-nya 63,5 ditambah 12, N-nya diganti dengan 50, FK sebelum itu 33, FK dari kelas yaitu 10. Terus Q3 sama dengan 63,5 ditambah 12. Ini hasilnya 37,5 dikurangi 33 dibagi 10. Itu berarti Q3 sama dengan 63,5 ditambah 12. Ini hasil ini 4,5 dibagi 10. Dikali 12 itu hasilnya 5,4. Terus Q3 itu sama dengan kita jumlahkan. Jadi nilai Q3-nya adalah 68,5. Jadi kuartil atas dari tabel distribusi frekuensi ini yaitu 68,9.
Ya, ini contoh yang pertama. Lanjut di contoh yang kedua. Tentukan nilai kuartil bawah dari diagram histogram berikut. Nah, ini contoh yang kedua, bentuknya histogram. Langkah pertama, tadi sama kita mencari kelas kuartilnya terlebih dahulu. Nah, untuk diagram histogram sendiri, kita biar lebih enak, kita cari letak data dari tiap kelasnya. Ya, di kelas yang pertama intervalnya dari 9,5 sampai dengan 14,5. Berarti letaknya data ke-1 sampai dengan data ke-4, data ke-5 sampai dengan data ke-12, data ke-13 sampai dengan data ke-21, dan seterusnya sampai dengan data ke-34 sampai dengan 35. Berarti nanti nilai N-nya adalah 35. Nah, di sini adalah yang ditanya kuartil bawah, berarti Q1. Nah, kita cari letak Q1-nya dulu. Berarti data ke-1 dikali 35 ditambah 1 per 4. Berarti data ke-36 per 4. Berarti data ke-9. Nah, sekarang kita cek data ke-9 ini ada pada batang yang mana atau diagram yang mana. Ternyata ada pada diagram interval 14,5 sampai dengan 19,5. Maka nanti diketahui kelas interval Q1 itu pada 14,5 sampai dengan 19,5. Terus dengan L 14,5, dengan C ini diketahuinya tepi atas dan tepi bawah, berarti TA dikurangi TB tanpa ditambah 1, berarti 19,5 dikurangi 14,5, nilainya sama dengan 5. Terus N-nya itu sama dengan 32, frekuensi kelas sebelum kuartil ya ini 4, frekuensi kelasnya 8, ya tinggi dari batangnya. Terus Q1 rumusnya L ditambah C, 1 dikali N dibagi 4 dikurangi frekuensi kelas kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Terus kita substitusikan L-nya 14,5, C-nya nilainya 5, 1 dikali 35 dibagi 4 dikurangi 4 dibagi dengan 8. Berarti nanti Q1 sama dengan 14,5 ditambah 5, 1 dikali 35 dibagi 4 hasilnya 8,75 dikurangi 4 dibagi 8 itu 8,75 dikurangi 4 itu hasilnya 4,75 dibagi 8 dikali 5 itu hasilnya 2,97. Biasakan menggunakan pembulatan dua angka di belakang koma. Terus Q1 tinggal dijumlah, maka nilai Q1-nya adalah 17,47. Jadi letak Q1 dari diagram histogram ini yaitu 17,47. Bagaimana? Sampai sini jelas? Ya, kita contoh berikutnya, contoh yang terakhir. Ya, di sini diketahui diagram Ogive, kita diminta untuk mencari nilai Q3. Ya, dari diagram Ogive ini kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ya, kita ubah dulu ke tabel frekuensi, interval frekuensi dan kumulatifnya saja langsung. Ya. Untuk intervalnya ini dari 70,5 sampai dengan 75,5. Berarti untuk kelas yang pertama 70,5, frekuensinya 2, kumulatifnya berarti 1 sampai 2. Nah, 2 di sini dari mana? Dari 40 turun ke 38. Berapa turunnya? Ini turunnya kan 2 digit kan? Berarti frekuensinya 2, kumulatifnya berarti X1 dan X2. Terus ini yang kedua 75,5 sampai dengan 80,5. Frekuensinya 4 dari mana? Dari 38 turun menjadi 34. Itu turunnya 4 berarti frekuensinya 4. Dan kumulatifnya berarti 3 sampai dengan 6. Terus kita cari sampai dengan kelas yang terakhir yaitu 95,5 sampai dengan 100,5 dengan frekuensi 3. Kumulatifnya 38 sampai dengan 40 dengan jumlah frekuensi yaitu 40. Nah, sudah dikonversi, sekarang kita tinggal nyari letak dari Q3-nya ada di kelas mana. Berarti Q3 sama dengan data ke 3 dikali 40 tambah 1 dibagi 4. Berarti data ke 123 dari mana?
40 ditambah 1, 41. 41 dikali 3 hasilnya 123. Dibagi 4 itu nilainya 33/4. Jadi Q3 itu berada pada X 33/4. Nah, sekarang kita cari 33/4 dari tabel ini ada pada kelas yang mana? Ternyata ada pada di sini nih. Ya, berarti kelas kuartilnya itu ada pada interval 85,5 sampai dengan 90,5. Dari sini diketahui kelas kuartil 85,5 sampai dengan 90,5. L-nya berarti 85,5. C di sini merupakan tepi bawah dan tepi atas, berarti panjang kelasnya tepi atas dikurangi tepi bawah, itu nilainya 5. Terus N-nya 40, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti atas, ini ambil aja di sini. Ya, berarti nilainya 18. Frekuensi kelas kuartil 13. Ya, Q3 rumusnya L ditambah C dikali 3N/4 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil. Terus kita substitusikan, L-nya 85,5 ditambah C-nya 5. Terus 3 dikali 40 dibagi 4 dikurangi 18 dibagi 3. Itu didapat 30 dikurangi 18/3. Terus 85,5 ditambah 5 dikali 12/3. 5 kali 12 60. 60 dibagi 13 itu 4,62. Terus Q3 itu sama dengan tinggal dijumlahkan, itu hasilnya 10,12. Jadi letak Q3 dari diagram histogram ini adalah 90,12. Ya, bagaimana contoh soal dari ukuran letak data kuartil? Ya, biar lebih jelas silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Ya, ini ada 4 soal, silakan kalian kerjakan. Apabila dalam pengerjaannya kalian ada kesulitan, silakan kalian tanyakan saja. Silakan tulis di kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.